Sepeda ini kalau dilakukan secara konsisten, maka akan melatih kemampuan otot jantung untuk beradaptasi terhadap aktivitas fisik yang berat. Yoi bosku, masih dengan saya Tirta, dan kali ini ganti set. Ini di lorong lantai 1, dan suasana harusnya ini di shoot tuh di luar, cuman karena hujan jadi kita shoot di dalam. Dan saya shoot itu dengan koleksi-koleksi sepeda yang kemarin dibahas di video pertama ya. Jadi kalau di lantai 1 itu karena ini lorong, terus ini ruangnya SAC, ya kan. Jadi sekalian ini buat tempat sepeda. Dan kemarin ada yang bertanya netizen ya, kayak belum diterangkan kenapa saya bersepeda. Alasannya buat kesehatan. Jadi yang pertama adalah bersepeda itu, kalau kalian mau untuk menggemukkan badan bisa, untuk bulky ya, tapi untuk membuat kurus pun bisa, atau menurunkan berat badan. Tergantung pola latihan dan interval yang kalian tuju. Tapi yang jelas bersepeda itu salah satu bentuk olahraga kardio, yaitu melatih kesehatan jantung VO2 max juga. Dan pola latihannya berbeda. Maksud saya seperti ini. Kalau kita bersepeda misalkan untuk endurance atau jarak jauh, tentu yang diutamakan adalah stamina, VO2 max, kapasitas dan detak jantung, kapasitas paru, dan tentu otot-otot kita pun akan lebih memperbanyak respirasi aerob, jadi lebih kering dan bentuknya ototnya akan kecil, bukan bulky. Bukan kecil banget, tapi memang dia ototnya lebih untuk daya panjang gitu loh, stamina dan oksigen. Jadi kemampuan otot untuk keep energi walaupun dalam kondisi oksigen yang tipis. Berarti respirasi anaerobnya tinggi. Tapi kalau kita memang lebih rutin untuk yang power atau kita speed kayak teman-teman yang track di velodrome, atau yang memang hobi ngelup average-nya tinggi tapi jaraknya lumayan pendek, jadi misal jarak 100 kilo, bagi saya 100 kilo itu lumayan ya. Endurance tuh kalau kita udah 500-600 kilo, kalau jaraknya 50 sampai 100 kilo tapi speednya tinggi, itu nanti otot akan power, respirasi aerob, jadi nanti otot-ototnya akan membesar, mulai dari otot gastrocnemius, lalu otot-otot di paha, lutut, sampai di lower back. Itu yang pertama. Jadi tergantung kalian. Nah kebetulan kan saya kurus, saya pernah nge-gym dan sepedaan dari SD. Kalau nge-gym saya bukan dari SD, saya nge-gym dari SMA sampai kuliah. Tapi karena kesibukan saya justru bukan kurus perut buncit, pure kurus. Alhamdulillah sih kalau perut buncit enggak. Jadi pola latihan yang saya gunakan adalah saya menggunakan sepeda itu untuk melatih power. Tapi kan dokter juga sepeda jarak jauh. Jadi jarak jauh itu, tapi saya tidak langsung ngoyo 1 hari selesai kayak Om Tara Mandi, karena saya orang awam. Saya sepeda jarak jauh itu selain melatih VO2 max, saya memilih jalan yang ascendingnya tinggi-tinggi karena saya memang melatih power di tanjakan, terutama otot-otot punggung bagian bawah, sama ngelihat pemandangan yang sering saya lewati kalau saya naik motor. Jadi lebih menikmati sih saya. Nah, apakah ada latihan lain yang saya lakuin? Jelas. Jadi tujuan saya sepeda adalah untuk meningkatkan massa otot. Jelas, goalnya itu. Jadi pola latihannya pun ngikut. Selain sepeda, saya lari. Saya lari itu jaraknya 5 kilo mentok. Dengan average pace itu di 4,5 sampai 6. Kadang 7,5 kilo. Tapi saya nggak berani yang jauh-jauh. Memang hanya rutin di 5 kilo. Saya juga renang yang kolamnya panjang 25 sampai 50 meter panjang ya. Dan renang, saya juga workout yang saya lakukan calisthenics, pull up menggunakan bar, saya juga menggunakan grip bar. Selain itu saya juga melakukan kayak beberapa stretching di rumah dan nge-gym. Saya juga beli barbel dumbbell di rumah. Kadang kalau nggak nge-gym juga menggunakan alat. Otot yang saya latih dominannya adalah karena saya sepeda udah rutin dan lari juga udah rutin.
saya dominan melatih otot-otot punggung, lower back, terutama bahu. Jadi di dalam bersepeda itu HR itu kan ada banyak ya, seperti saya udah bilang. Sepeda ini kalau dilakukan secara konsisten, maka akan melatih kemampuan otot jantung untuk beradaptasi terhadap aktivitas fisik yang berat. Satu. Yang kedua, bersepeda itu juga akan menghilangkan rasa stres. Jadi misalkan kita lagi terkena bukan stres dan tekanan yang berat dan bad mood, dan ketika kita bersepeda itu akan mengurangi hormon stres dan meningkatkan hormon endorfin, jadi kerasa lega, tenang. Ketiga, untuk solo ride atau sepedanya keluar kota, itu kamu akan meningkatkan mood, soalnya kamu akan bertemu orang baru dan pemandangan yang baru. Keempat, untuk VO2 max. Untuk VO2 max, alhamdulillah sekarang VO2 max saya tuh di excellent. Fitness S level VO2 max itu usia 20-an tahun. Padahal saya sekarang usia 31. Jadi sepeda itu juga berperan penting untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Ini cocok buat kalian yang penderita COPD atau riwayat merokok berat atau riwayat TBC. Selain itu, sepeda khusus untuk yang orang obesitas itu justru malah cocok untuk mengurangi berat badan jika diimbangi dengan pola makan yang bagus. Dan sepeda itu juga bermanfaat untuk mengatasi orang yang kesulitan tidur, karena kita akhirnya terbiasa untuk bangun pagi dan kita akhirnya tidur lebih cepat sesuai arahan. Alangkah ideal kalau kalian sepeda itu sekitar 3-5 kali seminggu, tapi diselang-seling dengan olahraga kardio lain seperti skipping, lari, dan workout di rumah sendiri. Jadi kalian hanya membeli matras dan untuk meningkatkan capability dari otot punggung. Kenapa otot punggung penting? Terutama di bagian tanjakan. Otot punggung bagian bawah, lower abdomen, dan otot paha itu sangat berperan penting ketika kalian lagi goes di tanjakan yang gradiennya di atas 10-15. Jadi usahakan kalau kalian sepeda, kalau kalian memang sudah jarang sepedaan, jangan langsung ngejar power atau jarak yang jauh. Biasakan terlebih dahulu. Dan jangan lupa budayakan stretching sebelum kalian bersepeda untuk meminimalisir terjadinya kram. Itu kalau tujuan saya bersepeda. Next, nanti kalau cuaca baik atau bagus, saya kalau hujan-hujan atau sepeda, tapi kan nggak mungkin kalau kamera ikut. Insya Allah nanti ketika saya bersepeda, nanti teman-teman videografer akan ngikut, jadi kalian akan tahu tips dan pola latihan yang saya alamin. Dan memang saya enjoy melakukan ini. Jadi saya bersepeda itu bukan untuk medali, saya bersepeda juga buat untuk cari endorsement. Saya bersepeda itu untuk diri saya sendiri. Saya sengaja share di media sosial itu agar orang tahu bahwa tidak ada kata terlambat bagi orang yang ingin mengubah pola hidupnya untuk sehat. Tetap semangat untuk hidup sehat.